Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, selain kerjasama militer dengan China, Rusia, kabar yang mantap-mantap banget kali ini juga datang dari dua negara sahabat lama Indonesia di Asia, yaitu Jepang dan India. Nah, yang pertama baru-baru ini negaranya Naruto Jepang tiba-tiba menyatakan optimismenya akan kerjasama pertahanan yang bakal semakin meningkat di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, guys. Bahkan Jepang pun kini juga menyatakan komitmennya untuk melakukan alih teknologi alias transfer of teknologi dengan Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama pertahanan. Nah lantas kira-kira nih guys, kerjasama alutsista apakah yang mungkin akan dapat dijalin antara Indonesia dan Jepang? Setelah ini kita bahas. Kemudian kabar kedua nanti yang juga tak kalah mantap datang dari negaranya Perindapan India, yang ternyata saat ini pasukan khususnya sedang ada di Indonesia. Nah, ada apakah gerangan pasukan khusus India ini berada di Indonesia? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari kawan lama kita guys, sekaligus mantan penjajah kita, yaitu negara Shinto Jepang, yang baru-baru ini menyatakan optimismenya bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jepang akan meningkat di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut guys. Ternyata pada Selasa 12 November 2024 kemarin, mereka baru saja merayakan Hari Pasukan Bela Diri Jepang di Hotel Kempinski, Jakarta, di mana tahun 2024 ini menandai peringatan ke-70 berdirinya Angkatan Darat Bela Diri Jepang, yang pertama kali diperingati pada tanggal 1 Juli 1954 dulu guys. Bahkan selebrasi ini pun dihadiri oleh para pejabat dan tokoh penting dari Indonesia dan juga Jepang. Nah, dalam pidato sambutannya, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, yaitu Mr. Masaki Yasushi, mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra strategis bagi Jepang. Ia katakan sebagai negara demokrasi maritim dengan posisi strategis di kawasan, kerjasama pertahanan kami semakin mendalam. Selain itu, beliau juga menyebutkan adanya urgensi penguatan pertahanan Angkatan Laut Jepang dan Indonesia terkait keamanan di kawasan Asia, di mana menurutnya Jepang dan Indonesia menghadapi situasi yang serupa terhadap keamanan di kawasan Asia, di antaranya sengketa teritorial, proliferasi nuklir, pembangunan militer hingga kejahatan transnasional. Beliau pun mengatakan seperti ini guys. Menurut saya, Jepang dan Indonesia menghadapi tantangan yang sama, terutama karena kami negara maritim. Sayangnya situasi keamanan di Asia saat ini kurang meyakinkan. Maka dari itu kami ingin memperkuat kapasitas pertahanan kami, khususnya di kawasan Asia dan di kawasan Indonesia di wilayah maritim, ujar Mr. Masaki di Jakarta 12 November kemarin. Nah nampak-nampaknya Jepang juga mau berencana nih guys, melakukan latihan militer angkatan laut dengan Indonesia seperti China dan juga Rusia kemarin. Nah, mantap-mantap banget guys. Bahkan yang lebih mantapnya, selain itu mereka juga menyinggung komitmen alih teknologi alias transfer teknologi antara Jepang dan Indonesia guys. Nah, transfer teknologi apakah itu antara Jepang dan Indonesia dalam bidang pertahanan? Oke, masih dari sumber-sumber yang sama. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Mr. Masaki Yasushi ini pun menyebutkan komitmen Jepang untuk meningkatkan kerjasama kedua negara menuju tingkat yang lebih tinggi katanya guys. Hal ini pun dikarenakan Jepang melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki nilai dan prinsip yang sama, ujarnya. Beliau pun menjelaskan bahwa Jepang berkomitmen untuk melakukan transfer of teknologi dengan Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama pertahanan. Beliau pun mengatakan seperti ini. Jepang sekarang dapat melakukan transfer teknologi alutsista tertentu sesuai batasan konstitusi kami. Saya pikir ini sangat menarik bagi Indonesia untuk mengembangkan kerjasama ini, ujar Masaki.
Beliau pun melanjutkan bahwa saat ini perusahaan swasta Jepang mulai aktif melakukan transfer teknologi militer ke luar negeri guys. Dimana menurutnya hal ini pun akan menjadi langkah besar untuk mendorong kerjasama Jepang dan Indonesia di industri pertahanan. Terlebih Jepang katanya telah menandatangani perjanjian transfer teknologi alutsista dengan Indonesia pada tahun 2021 lalu saat Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Dan seperti yang kalian tahu, beberapa waktu lalu baru-baru ini Jepang juga telah datang ke Indonesia guys. Tepatnya yaitu Mitsubishi Heavy Industries Jepang datang ke PT PAL Indonesia. Dan ternyata mereka pun kemarin menawarkan kapal perang IFF-nya, yaitu singkatan dari Indonesia Future Frigate alias Fregat Masa Depan Indonesia. Nah, jadi dengan penyataan komitmen transfernya, transfer teknologi ini sepertinya penawaran tersebut juga bakal dilakukan dengan opsi-opsi baru alias transfer teknologi Jepang untuk pembuatan kapal perang di Indonesia. Bahkan pada saat itu mereka pun membandingkannya dengan fregat-fregat lain di Indonesia guys, seperti Arrowhead 140 dan juga fregat Prem. Namun sayangnya belum ada kelanjutan kabar dari hasil kunjungan Mitsubishi Heavy Industries kemarin ke Indonesia. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih guys? Apakah Indonesia Future Frigate kemarin lanjut atau gimana nih? Silakan kalian adu mulut di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua datang dari pasukan khusus India yang ternyata kemarin ada di Indonesia guys. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut, keberadaan pasukan khusus India di Indonesia ini pun ternyata sudah ada sejak tanggal 1 sampai 12 November kemarin. Di mana salah satu alasan mereka mau mengirim pasukan khususnya ke Indonesia adalah untuk berlatih dengan Kopassus TNI Angkatan Darat demi mengasah kemampuan tempur mereka di alam terbuka guys. Nah loh, jadi ternyata nggak cuma dengan Rusia, Australia, dan juga China nih guys. Tapi kemarin negara perindapan India pun ternyata juga telah menggelar latihan militer yang disebut dengan Latma Garuda Sakti 2024. Mantap banget guys. Dan India pun mengirim pasukan khusus dari angkatan daratnya, yaitu dari pasukan The Parahut Regiment Special Force Indian Army. Dan terkait hal ini, Angkatan Darat India pun mencatat bahwa latihan Garuda Sakti telah memungkinkan kedua kontingen untuk meningkatkan kemampuan mereka melakukan operasi militer gabungan dalam lingkungan kontra terorisme di domain subkonvensional. Dan kedua pasukan pun terlibat dalam medan dan teknik tempur yang berbeda. Latihan bawah air, penembakan jarak dekat, dan latihan di daerah perkotaan dan hutan adalah beberapa dari sekian banyak bidang kolaborasi yang dilakukan antara pasukan khusus India dan Kopassus TNI Angkatan Darat. Mantap banget nih guys. Dan lanjut dikatakan bahwa dalam berita India dan Indonesia pun memiliki hubungan yang hangat dan bersahabat. Tahun 2024 ini penting karena kedua negara merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dan menandai satu dekade kebijakan bertindak timur India, di mana Indonesia mereka sebut merupakan pilar yang penting. Mantap banget guys. Jadi bukan kaleng-kaleng Indonesia nih guys. Selain ada latihan militer Oruda 2024 dengan Rusia, kemudian Chris Owen Merah 2024 dengan Australia, Happy Garuda 2024 dengan China, ternyata kini juga ada latihan militer Garuda Sakti 2024 dengan militer terkuat keempat dunia, yaitu dari perindapan India. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini guys? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.